Tentu saja, banyak di antara kalian yang bertanya, bagaimana caranya membangun usaha parfum atau memulai usaha parfum ini? Seperti orang yang bertanya di sini. Untuk menjawab pertanyaan ini, tidak cukup hanya dengan satu video. Karena ada 3 poin utama untuk membangun usaha parfum. Seperti satu, bagaimana membuka usaha parfum. Yang kedua adalah bagaimana sistem menjalankan usaha parfum. Yang ketiga, bagaimana bertahan dan bisa grow up dalam bisnis parfum ini. Dan saya akan membahas 3 poin ini dengan 3 video agar dapat menjelaskan secara rinci dan kalian juga bisa paham langsung dengan satu video saja poin per poinnya. Untuk itu, jika kalian tidak ingin ketinggalan dari setiap pembahasan atau setiap video yang saya buat, kalian bisa subscribe atau pencet tombol lonceng yang ada di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi setiap saya membuat video. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana caranya memulai atau membuka usaha parfum refill. Dan poin ketujuh atau poin terakhir adalah poin paling penting. So, jangan di skip. Yang paling utama dari bisnis parfum ini adalah parfum itu sendiri, atau dalam dunia refill disebutnya sebagai bibit parfum. Biasa juga disebut sebagai fragrance oil. Dan fragrance oil sendiri ada beberapa macam. Yang terkenal dengan kualitas ada beberapa merek, yaitu ada Luzi, Essence, Ipra, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada bibit dengan kategori lumayan, harganya juga cukup bawah, dengan merek yang terkenal seperti Berchem, Parvarom, UV, dan Scientific Fragrance, dan masih banyak yang lainnya juga. Dan yang terakhir, ada bibit parfum yang memang low budget, seperti Yammer Fragrance, dan masih banyak lainnya juga. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, karena parfum itu sendiri tidak bisa dikatakan parfum jika tidak ada pelarutnya. Jadi, poin kedua ini adalah pelarut, di mana pelarut ini juga sangat penting dalam mendukung parfum itu sendiri. Dan pelarut itu sendiri pun ada beberapa macam. Ada yang masih bahan dasar, ada juga yang sudah diracik untuk memaksimalkan kualitas dari parfum yang ingin kita buat. Untuk bahan dasar sendiri, untuk parfum spray ada Absolute, ada etanol, dan itu pun masih ada beberapa kadar lagi. Jadi selain jenisnya ada beberapa kadar alkoholnya lagi yang kalian bisa pilih sendiri. Selain kadarnya lagi ada lagi beberapa jenis seperti food grade, teknis, SDA, dan lain-lain. Jadi ya alkohol ini sendiri juga cukup banyak ya. Yang kedua adalah parfum spray atau pelarut parfum spray yang sudah dimodifikasi untuk memaksimalkan SPL, sehingga kalian tidak pusing lagi dalam memilih bahan dasar dan juga tidak pusing lagi dalam meracik alkohol agar parfum kalian itu bisa bekerja maksimal. Ada beberapa merek, tapi yang saya pakai sendiri adalah Exap. Karena Exap ini adalah pelarut parfum spray yang kandungannya sudah lengkap dan juga sudah tersertifikasi. Untuk roll on sendiri, pada umumnya orang memakai solviol. Ada juga yang memakai PG. Solviol ini sebenarnya banyak ya. Ada PG, ada DPG atau disebutnya biasanya dipropylene glycol. Ada juga PEG. Jadi solviol ini sendiri untuk parfum roll on dan masih banyak jenisnya lagi yang bisa kalian pilih. Tapi kalau misalkan kalian mau yang sudah dimodifikasi, kalian bisa pakai Exsolve. Karena Exsolve ini adalah pelarut khusus parfum roll on yang juga sudah tersertifikasi, sehingga kalian sudah tidak pusing lagi memakai atau memilih bahan dasar yang mana karena kandungannya juga sudah lengkap. Jadi kalian tinggal pakai aja. Yang terakhir adalah untuk parfum laundry. Untuk parfum laundry atau bisa juga dipakai untuk mencuci botol yang biasanya para pelanggan ini ingin mengganti aroma. Jadi kalian bisa pakai metanol. Jadi metanol ini masih bahan dasar ya, dan metanol ini tidak ada modifikasinya karena memang sudah barang murah dan memang peruntukannya hanya untuk mencuci. Kalau misalkan kalian mau untuk parfum laundry khusus, ada lagi pelarut modifikasinya. Tapi itu pembahasannya lain lagi nanti. Kalian bisa tanya langsung aja di kolom komentar. Yang ketiga, yang juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu alat pendukung. Alat pendukung ini seperti gelas ukur, timbangan, spoit, dan lain-lain. Untuk alat ukur sendiri atau gelas ukur seperti yang ada di sini, itu digunakan untuk menakar agar komposisi yang kalian pakai itu stabil atau konsisten. Yang dimana konsistensi dalam racikan
itu dapat membuat brand kalian disenangi oleh customer karena racikan kalian tidak berubah-berubah. Dan itu juga dapat dipakai untuk menghitung HPP. Jadi setiap parfum yang kalian bikin itu sudah terhitung HPP-nya karena kalian memang sudah menakar setiap parfum yang kalian pakai. Yang kedua ada Spoit. Spoit ini ada beberapa macam lagi. Ada Spoit selang, ada Spoit parfum botol original. Spoit selang ini dipakai biasanya untuk mengambil bibit parfum. Jadi kalau misalkan nggak mau nuang karena takut tumpah, biasanya ada beberapa orang yang pakai Spoit selang. Jadi dihisap, naik ke Spoit selangnya seperti ini. Itu nanti bisa mempermudah, tapi ini opsional. Yang Spoit selanjutnya yaitu Spoit parfum original. Biasanya ada beberapa customer yang membawa botol originalnya dan mereka tidak mau mengganti dengan botol lain. Mereka hanya ingin mengisi botol original yang dia punya dengan aroma yang sama dengan yang ada di dalam botolnya. Nah, Spoit seperti ini biasanya dipakai untuk memasukkan parfum yang sudah kita buat dimasukkan ke botol original, atau bisa juga dipakai untuk mengambil parfum dari botol original tanpa merusak segel atau crimping dari botol tersebut. Alat peralatan lainnya yang biasanya dipakai yaitu adalah magnet mixer. Magnet mixer itu biasanya dipakai beberapa orang untuk memaksimalkan dilute atau mendilut parfum yang sudah kita buat. Mendilut itu artinya mixing atau mencampur. Tapi ini sebenarnya opsional karena barangnya cukup lumayan mahal dan sebenarnya kita juga bisa mengkocok atau mendilut dengan sempurna dengan cara mengkocok pakai tangan, dan kebanyakan orang memang masih pakai tangan sih. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu botol dari parfum isi ulang itu sendiri. Botol dari parfum isi ulang ini kan memang sangat identik dengan parfum isi ulang. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya botol, sama saja dengan kalian tidak membuka usaha parfum. Karena botol ini bagian dari parfum tersebut. Dan jika kalian ingin memilih botol, sebaiknya memilih yang sesuai dengan karakter dari brand kalian. Karena botol ini sendiri sangat banyak variannya, bisa sampai ratusan dengan ukuran juga yang berbeda-beda. Mulai dari ukuran 3 mili sampai 150-an mili. Jadi saran saya ketika kalian baru membuka toko parfum, sebaiknya melengkapi ukuran dari botol-botol refill yang kalian punya. Untuk modelnya sendiri itu opsional. Kalian bisa menyesuaikan dengan tema dari brand kalian sendiri. Yang kelima adalah lokasi toko. Lokasi toko ini sangat mendukung dalam pembangunan brand kalian. Sangat mendukung juga dalam perputaran modal kalian atau percepatan pendapatan. Kenapa? Ketika kalian memilih lokasi atau toko dengan posisi yang tepat, brand kalian akan cepat dikenal dan akan mudah dijangkau oleh beberapa customer. Yang keenam adalah melebarkan sayap branding kalian dengan cara online. Ini masih banyak yang tidak dipakai oleh beberapa orang yang baru membuka toko parfum. Sebenarnya ini juga sangat penting. Kenapa? Walaupun kalian sudah punya toko yang posisinya tepat atau posisinya ramai, gampang ditemukan, jika kalian belum membuka online store, ini jangkauan untuk orang mengetahui brand kalian itu masih sangat kecil. Apalagi kalau misalkan toko kalian itu bukan di lokasi strategis atau tidak mudah untuk ditemukan. Saran saya ketika kalian membuka toko parfum atau bahkan membuka cabang baru, sebaiknya kalian langsung membuatkan toko online atau membuat brand kalian di online. Seperti di IG, FB, TokTok itu untuk media promosi. Dan misalkan kalian mau memperbanyak pendapatan, kalian bisa langsung aja memaksimalkan atau memanfaatkan marketplace seperti toko orange, toko hijau, toko hitam, dan lain-lain. Ini agar brand kalian lebih mudah dikenal dan juga mempermudah customer untuk berbelanja di tempat kalian atau menemukan brand kalian. Biasanya media sosial ini bahkan bisa dipakai tanpa kalian membuka toko offline. Jadi untuk kalian yang mungkin belum punya modal untuk membuka toko offline, kalian bisa memaksimalkan di online. Yang terakhir, yang paling penting di antara semuanya, ini berdasarkan pengalaman saya di dunia parfum selama 17 tahun. Dan ini sangat penting, yaitu pelayanan. Karena sudah banyak toko parfum di mana-mana, di setiap sudut kota.
itu banyak yang membuka bisnis parfum. Dan yang bisa membedakan kalian dengan pebisnis parfum lainnya atau brand parfum lainnya yaitu pelayanan. Jadi ketika kalian bisa meng-guide customer kalian dengan pelayanan yang sangat baik seperti ramah, murah senyum, kualitas produk yang bagus, kerapian toko, atau kemudahan dalam pelayanan, ini akan membuat customer kalian menjadi loyal. Dan ini masih banyak tidak dipakai oleh beberapa pebisnis parfum itu sendiri. Jadi masih banyak pebisnis parfum yang mengira bahwasanya parfum ini adalah produk kebutuhan pokok. Hampir bisa dikatakan parfum ini adalah kebutuhan pokok. Tapi mereka lupa bahwasanya parfum ini sudah banyak dibuka oleh beberapa orang. Yang menjadikan kita pembeda adalah pelayanan itu sendiri. Dan selama saya membuka toko hingga saat ini, pelayanan itu yang paling utama dalam setiap rapat yang saya bahas. Karena tidak akan pernah seorang pelanggan meninggalkan kita ketika mereka puas dengan pelayanan yang kita berikan. Ingat, semakin luas kita memperkenalkan brand, maka semakin cepat juga brand kita dikenal. Semakin cepat brand kita dikenal, maka semakin cepat juga brand kita itu grow up atau berkembang. Dan walaupun bisnis parfum ini keuntungannya sangat menggiurkan, kalian harus tetap sabar. Karena yang perlu kalian ingat adalah banyak pesaing di dunia parfum ini. Sehingga kalian harus sabar dalam membangun brand. Dan jangan sampai seperti ini, yang baru membuka toko beberapa bulan sudah mau langsung take over ke orang lain. Karena sebenarnya parfum ini memang kita harus sabar. Saya sendiri masih harus sabar, setiap membuka cabang itu harus sabar 1 sampai 2 tahun. Setelah itu baru saya panen. Jadi membangun parfum itu sangat sangat susah karena banyak pesaing. Tapi ketika kalian mampu untuk membangun brand, kalian akan sangat mudah menemukan customer. See you next video. Thanks for watching.